Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sopwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder. Iya. Mas Bre, akhir ini banyak ya cerita-cerita heboh yang mengatakan bahwasannya kegiatan ya Pi Network terutama barter dan transaksinya itu dilarang di Indonesia. Apa pendapat Mas Bre? Iya, jadi kita juga melihat informasi di media sosial Pak ya, itu bahwa Pi Network Indonesia kan itu. Pi Network ya, Indonesia itu katanya masuk ke dalam kategori bisnis belum ada izin. ilegal. Karena Jadi, belum ada izin. Satgas Waspada Investigasi ya, investasi itu mengatakan bahwa dari sekian bisnis yang rilis lah gitu ya, itu masuk Pi Network Indonesia. Nah, tapi kemarin begitu dikeluarkan statement seperti itu di media sosial, saya langsung buat klarifikasi gitu. Nah, karena apa? Karena saya tidak melihat yang namanya Pi Network Indonesia itu ada nggak ada gitu. Jadi selama ini Pi Network Indonesia memang tidak ada. Iya. Nah, jadi yang ada itu Pi Network kan gitu. Itu internasional ya. Nah, itu artinya developernya juga Amerika seperti itu, dan itu mendunia kan gitu. Jadi kalau misalnya ada website ya yang mengatakan misalnya www.pitnetworkindonesia itu misalnya ilegal, nah saya setuju. Setuju ya. Ya, karena dia punya website sendiri, punya domain sendiri, dan mereka bekerja sendiri di luar Pi Network yang asli. Nah, kan jadi negara Republik Indonesia berhak melarang Pi Network Indonesia. Ya. Kalau yang Pi Networknya macam mana mau dilarang? Orang bukan milik warga negara Republik Indonesia. Ya. Jadi Pi Network ini kan juga aplikasi ya Pak ya. Nah, aplikasi kemarin juga aplikasi itu muncul di Play Store ya, dan kemudian dia membuat sebuah gebrakan dan mereka harus izin PSE ya dari Kominfo. Paling seperti itu, Pak. Nah, kalau Pi Network kita memang belum tahu kalau misalnya izinnya itu melalui Kominfo atau apa, itu kita tidak tahu. Tapi kalau bisnis lain misalnya slot game, misalnya TikTok, Facebook dan sebagainya, saya juga kemarin YouTube itu kena somasi, katanya YouTube tidak dapat izin dari Kominfo. Tapi ternyata sampai hari ini ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah kan gitu kan. Jadi di mana yang dirugikan ini sekarang? Benar. Nah, ini kan dikhawatirkan kemarin yang ada teman-teman yang saya lihat di lapangan melakukan pelatihan barter. Mungkin pelatihan barter ini kurang difahami ya. Kemudian memang betul nggak minta izin dan lain sebagainya. Ini kan saya rasa wajar-wajar saja. Yang penting masyarakat umum tidak dilibatkan di sini. Yang dilibatkan tuh hanya anggota komunitas saja. Kemudian siapa yang dirugikan? Karena yang pertama, kepemilikan Pi sendiri tidak menggunakan uang fiat. Tidak ada masyarakat yang membeli. Semuanya serba gratis ya. Jadi kalau memang dinyatakan belum mempunyai izin, jelas karena belum didaftarkan. Bagaimana mau didaftarkan? Ini juga belum mainnya terbuka. Jadi memang dari core team sendiri belum mengumumkan bahwasanya keberadaan Pi ini akan segera diberlakukan di dunia internasional. Itu belum ada pernyataan seperti itu. Tetapi bagi anggota komunitas yang mau melakukan tes ya untuk melakukan barter, ya mungkin core team juga nggak bisa melarang. Ini kan sesama pemilik koin, dan yang bisa barter itu sama-sama penggali petir. Kalau mungkin saya punya sepatu, mau saya tukar dengan slop ya, memangnya nggak boleh? Ya kan boleh-boleh saja gitu. Nah, inilah yang mungkin menimbulkan permasalahan. Jadi yang namanya Pi Network ini dalam pelaksanaan barter tidak pernah melibatkan masyarakat umum, kan begitu Mas Bro? Ya, kita melihat bahwa pertukaran koin hari ini kan juga kita lihat di Pichen Mall misalnya Pak ya. Ya sudah ada rilisnya itu saya lihat tidak sama dengan ya Pi Market ID dan lain sebagainya. Karena developer sudah mengatakan bahwa harga itu ditentukan oleh penjual. Nah, kalau misalnya harga ditentukan oleh penjual, kemudian pembeli tidak mau menukarkan ya nggak masalah. Nggak masalah lah. Kalau masih mau juga menukarkan dia juga nggak masalah kan gitu. Karena ini semua nilai itu dibuat oleh penjual. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa Pi Network ya, khususnya Indonesia kan gitu.
tadi Abah bilang mengatakan tidak melibatkan masyarakat umum kan gitu. Ini kan bisnis komunitas. Komunitas saja. Ya, jadi sebenarnya hak-hak komunitas itu selama tidak ada dirugikan, ada tidak ada laporan, ini tidak ada hukum sebenarnya Abah di sini, kan gitu. Nah, bisnis-bisnis yang takut kedepannya itu akan ilegal, kemudian akan membuat ya permasalahan hukum, ya itu pasti sudah tahu. Dan Pi Network ingat tidak ada investasi di Pi Network. Tidak ada investasi. Tidak ada investasi. Jadi Satgas Waspada Investasi juga akan merasa sulit mencari bahwa Pi Network ini ada bisnis investasi, karena kita selama ini Pioneer tidak ada satupun yang berinvestasi. Betul ya. Gitu. Jadi mungkin ya teman-teman ya Pi Network dimanapun berada, pelajari betul-betul apa yang kita lakukan selama ini. Apakah ada melanggar hukum? Apakah ada merugikan orang lain? Jika memang ya anggota Pi Network ada merugikan orang lain, ya bisa-bisa kena sanksi hukum. Jadi selama kita tidak merugikan orang lain ya, kita terus saja jalan, klik dan gali petir. Benar. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman Pi Network ini dimanapun berada, jangan lupa gali petir. Sementara waktu kita ikutin peraturan negara Republik Indonesia. Kalau di luar nanti boleh, kita keluar, gitu ya. Iya. Benar. Karena Pi Network ini ada di banyak negara gitu. Jadi saya pikir seperti yang dilakukan oleh Kortim sendiri dulu ketika dia ingin mengajak Pioneer untuk KYC, itu kan juga mereka melalui izin seperti GDPR di negara lain. Nah, seperti Iran misalnya, Iran kan tidak diperbolehkan sampai hari ini, dan Pioneer Iran tuh tidak bisa KYC. Iya, artinya ya mohon kepada Kortim kalau bisa KYC dan bisa menggunakan koin Pi kan gitu. Nah, di Indonesia ini malah terbalik, ketika GDPR sudah, KYC sudah gitu. Kenapa hal-hal ini kok saya pikir ini hanya sebuah ya prank lah mungkin gitu ya, prank atau mungkin hanya sebuah masalah orang yang tidak suka skeptis dengan Pi Network, jadi ya mungkin dia editing peraturan, editing informasi kan gitu. Nah, ini biasa di Indonesia, biasa karena banyak sekali bisnis yang mengatakan network. Kenapa Pi Network ini langsung terus diserang kan gitu kan? Gitu. Kenapa langsung Pi Network? Yang lain dibiarkan begitu saja. Padahal di lain Pi Network itu komunitasnya juga puluhan juta, ya? Bahkan ada sampai 41 juta orang juga kan gitu kan. Dan bahkan ada yang mengalahkan jumlah Pioneer Pi Network untuk di Indonesia. Untuk di dunia, tetapi tidak pernah diserang oleh orang-orang yang apatis dan skeptis lah tentunya seperti itu, Pak. Ya, jadi saya berpikir ya terima kasihlah mungkin negara Republik Indonesia melalui OJK ada perhatian terhadap Pi Network. Ya, saya yakin ke depan nanti mungkin pemerintah bisa mempelajari lebih lanjut, dan kita juga dari Kortim mungkin bisa berbicara dengan di masing-masing negara di pemerintahannya bagaimana caranya melegalkan ini. Sayang ya sudah banyak yang nambang mungkin sampai ratusan koin yang sudah siap untuk dilakukan barter. Tiba-tiba dengan adanya larangan seperti ini ya bisa terhambat semua kelancarannya. Saya berharap teman-teman dari Kortim ya yang ada di Amerika Serikat sana, kemudian teman-teman senior ya yang ada di komunitas kita, cobalah bahas, dicari jalan keluarnya ini. Kenapa? Kita menggali terus berlanjut. Penggalian tidak dilarang, yang dilarang hanya barter. Benar. Untuk di negara Republik Indonesia, kalau di luar saya nggak tahu karena saya tidak melihat itu ya. Saya rasa mungkin itu aja teman-teman, sahabat-sahabat Pi Network dimanapun berada. Kami bincang singkat yang penting bermanfaat. Salam petir, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.